Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan maghrib ya, kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab At-Tauhid ya, alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kita masih membahas bab yang ke-51. Bagian akhir ya, kita akan tuntaskan bab yang ke-51. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada pertemuan pekan lalu, kalau tidak keliru, kita membahas tentang penyimpangan dalam ayat-ayat kauniyah ya, al-ilhad fi al-ayah al-kauniyah, termasuk penyimpangan dalam al-ayah asy-syar'iyyah ya, ayat-ayat asy-syar'iyyah dan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul berupa wahyu Al-Quran ya. Kami ulangi sedikit. Jadi al-ilhad fil ayati syar'iyyah salah satu anwa', kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya. Penyimpangan yang terjadi pada ayat-ayat syar'iyyah itu ada 3 bentuk, 3 macam. Jadi orang dikatakan melakukan ilhad atau penyimpangan dalam ayat-ayat syar'iyyah itu ada 3 macam. Yang pertama, penyimpangan bentuk pertama adalah takdzibuha fima yata'allaku bil akhbar. Mendustakan ayat-ayat Allah ya, yang berkaitan dengan informasi. Fima yata'allaku bil akhbar. Misalnya Allah cerita tentang masa lalu, tentang bagaimana kaum Nabi Lut dibinasakan misalnya. Allah bercerita tentang bagaimana Nabi Sulaiman ya, memindahkan singgasana Ratu Bilqis misalnya. Allah cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, kemudian dibakar, kemudian tidak bisa dibakar gitu ya. Nah, itu cerita tentang masa lalu, kisah-kisah masa lalu. Nah, kalau ada orang mengingkari, mendustakan, saya nggak percaya, tidak mungkin dibakar, tidak hangus, apalagi kayunya banyak, apinya besar, pasti mati. Al-Quran paling bohong, itu hanya min asatiril awwalin gitu ya, dongeng-dongeng masa lalu saja yang nggak ada faktanya. Misal ada orang mengatakan begitu, maka berarti dia telah melakukan ilhad, gitu, karena dia mendustakan. Jadi bentuk ilhad terhadap ayat syariah adalah mendustakan. Yang kedua, mukhalafatuha fima yata'allaku bil ahkam. Bentuk ilhad yang kedua adalah menyelisihi ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran dalam ya, hal yang berkaitan dengan masalah hukum. Gitu. Jadi hukum yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala diselisihi, itu ilhad. Misalnya pencuri yang sampai nisab gitu ya, hukumannya kan dipotong tangan. Tapi ini diselisihi, oh jangan potong tangan. Apa? Misalnya cuman di penjara dan seterusnya. Itu contohnya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Dan banyak hal ya yang diterangkan oleh Allah tentang hudud ya, hukum-hukum terhadap perbuatan kriminal. Itu sudah banyak Allah terangkan dalam Al-Quran, tapi diselisihi misalnya. Dengan sengaja kita menyelisihi, berarti kita
melakukan ilhad, Bapak Ibu. Nah, bentuk yang ketiga adalah at-tahrifu fil akhbari wal ahkam. Ya. Merubah ya, berita yang ada dalam Al-Quran dan merubah hukum. Ya. Misalnya, di dalam Al-Quran dijelaskan kaum Nabi Lut itu mereka melakukan apa? Perbuatan liwat gitu ya. Atau apa? Ya, sodomi, kaum Sodom ya. Atau berhubungan sesama jenis. Itu dilarang dalam Al-Quran. Diceritakan bagaimana Allah menghukum kaum Nabi Lut. Berarti hukuman orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut apa? Nah, dibunuh. Kalau ya, kita baca hadis Nabi, barang siapa di antara kalian wajadu ya, kauman ya'malu bi amali kaum Lut misalnya, mendapatkan suatu kaum melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut, faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Maka bunuhlah yang aktif maupun yang pasifnya. Itu dibunuh hukumannya. Tapi kemudian ditahrif. Ditahrif itu dirubah. Sehingga ada tokoh berani mengatakan hubungan sesama jenis itu nggak ada masalah. Yang penting kan senang sama senang, suka sama suka, itu nggak ada masalah. Yang dihukum oleh Allah itu kata dia, jika hubungan tersebut dilakukan dengan cara paksaan, itu yang nggak boleh gitu. Itu yang dihukum oleh Allah, ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh tahrif. Dan ini adalah bentuk ilhad juga. Dia merubah hukum yang sudah Allah tetapkan ya, berdasarkan akalnya dia. Nah, tadi ya contohnya itu. Maka orang yang demikian itu dia telah melakukan tahrif dan itu artinya dia telah melakukan ilhad. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, al-ilhadu fil ayatil kauniyati wa syar'iyyati haram, kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Melakukan ilhad dalam ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah itu hukumnya haram. Bahkan wa minhu ma yakunu kufran. Bahkan ada di antara mereka ketika melakukan ilhad menjadi kafir. Nah, apa contohnya? Yang mendustakan tadi. Dia tidak percaya dan dia mengatakan itu berita bohong, itu berita dongeng belaka. Orang yang berani mengatakan seperti itu, maka yakunu kufran, dia menjadi kafir. Berarti dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man kadzdzaba harfan minal Qur'an fa huwa kafir." Barang siapa yang mengingkari satu saja huruf dari Al-Qur'an maka dia kafir. Satu huruf. Apalagi satu kalimat, apalagi satu ayat, apalagi satu surah misalnya. Kafir dia. Nah, itu satu ya. Walaupun dikatakan paman kadzdzaba syai'an ma'a i'tiqadihi anna Allah wa rasuluhu akhbaru bih fa huwa kafir. Barang siapa yang mendustakan sesuatu tapi di sisi lain dia yakin gitu, Allah dan Rasulnya memang mengabarkan tentang perkara itu. Tapi dia mengingkari. Di satu sisi dia meyakini ini memang berita dari Allah dan Rasulnya, tapi di sisi lain dia mengingkari. Maka orang kayak gitu kafir. Berarti orang yang mengatakan berhubungan sesama jenis itu nggak ada masalah. Yang dilarang itu adalah ketika berhubungan dengan paksaan. Bagaimana hukumnya kira-kira? Orang yang seperti ini kafir atau tidak? Ya kafir. Itu sekalian. Siapa saja ya, kita tidak menyebutkan siapa nama kan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut bahwa kafir. Kemudian wa minhu ma yakunu ma'siyatan minal kabair. Tapi ada juga yang
hukumnya tidak sampai kafir melakukan ilhad, tapi bermaksiat dan dianggap dosa besar. Apa contohnya? Yang melanggar aturan-aturan Allah Ta'ala. Seperti apa? Mencuri, membunuh jiwa seseorang, dan seterusnya. Ya. Maka orang yang melakukan hal itu, karena dia menyelisihi hukum Allah, ketentuan Allah, batasan Allah, maka dia dianggap maksiat dan berarti dia melakukan al-kabair, dosa besar. Dan yang ketiga, ya, wa minhu ma yakunu maksiatan minas shaghair. Dan di antara perbuatan ilhad itu ada yang masuk kategori dia berarti melakukan kemaksiatan kecil. Contoh apa? Contoh misalnya Allah dalam surah An-Nur kan mengatakan kullil mu'minina. Ada yang bisa lanjut? Yaghuddu min absarihim wa yahfaduna furujahum, itu ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan matanya dan menjaga kemaluan. Ada orang udah tahu ayat itu, tetapi dia membebaskan matanya lihat kemana-mana bisyahwatin gitu ya. Melihat kepada wanita-wanita yang dia lihat di jalan atau di mall atau di mana-mana dengan syahwat. An-nazru ilal ajnabiyati bisyahwat. Nah, berarti orang yang melakukan hal itu melakukan ilhad juga, tapi hukumnya apa? Dia bermaksiat dan itu minas shaghair. Itu menurut saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, itu sekalian. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, mana dalil bahwa orang yang melakukan kemaksiatan itu disebut ilhad? Nah, saya Ibnu Al-Utsaimin menyebutkan dalilnya dalam surah Al-Hajj ayat 25. Ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 25 itu ada, ya, di bagian dari ayat, ya, kalimat terakhir dari ayat 25 surah Al-Hajj berbunyi wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Itu dalam surah Al-Hajj ayat 25 sekalian. Nah, wa man yurid, dan siapa saja orang yang mau atau menghendaki, ya, fihi, hi ini kembali kepada Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram. Karena ini cerita tentang Masjidil Haram, ya. Jadi waman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, barang siapa yang ingin atau bermaksud melakukan kejahatan atau penyimpangan ilhad dengan zalim, ya, fihi, di dalam Masjidil Haram, maka nuzikhu, kami akan rasakan kepadanya bi min azabin alim, siksa yang pedih. Nah, itu. Jadi ilhad itu termasuk bermaksiat, ya. Itu dalilnya kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Kenapa? Karena ilhad itu tadi dia menyimpang dari sesuatu, ya, yang seharusnya dilakukan. Harusnya dia tidak berbuat zalim, dia malah berbuat zalim. Itu ilhad. Harusnya dia tidak boleh melihat kepada wanita al-ajnabiyah bisyahawat gitu, ya. Jangan melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya dengan syahwat. Jangan, harusnya. Kok dia melakukan? Berarti dia menyimpang dari sesuatu yang seharusnya dia lakukan, atau yang seharusnya dia tidak lakukan. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya, serta hadirin sekalian, penjelasan terakhir dari bab yang ke-51. Lalu kesimpulannya, ya, beberapa kesimpulan penting dari bab ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahimahullah, ada 6. 1. Isbatul asma. Ya, maksudnya isbatu al-asma al-husna lillahi ta'ala. Menetapkan nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu, kita harus meyakini bahwa Allah itu punya nama-nama yang baik. Allah punya nama-nama yang baik.
Yang kita tahu dalam hadis itu Nabi mengatakan lillahi tis'atun wa tis'una isman kan. Allah itu punya 99 nama yang oleh sebagian kaum muslimin hafal, bahkan ada yang hafal ya. Nah, itu kita harus tetapkan itu. Jangan kita menolaknya. Lalu kemudian sekalian, nama-nama Allah itu semua baik. Semuanya baik. Maka walillahil asmaul husna. Sempurna, baik. Baiknya fi ghayatil hasan. Karena al-husna itu adalah bentuk ismut tafdil. Ya. Bentuk ismut tafdil lil muannas. Kalau untuk mudzakkar ahsan, karena asma itu bentuknya jama', wa kullu jam'in muannas, maka setiap bentuk jama' dalam kalimat dalam bahasa Arab itu menjadi muannas, maka harusnya ismun ahsan jadi al-asma al-husna itu. Dan dilihat dari kalimat, bentuk kalimatnya itu walillahil asmaul husna, harusnya al asmaul husna lillah, harusnya. Normalnya begitu. Tapi oleh Allah dibalik. Walillahnya dulu. Nah, ini namanya takdimu ma haquhu ta'khir, mengawalkan yang seharusnya di belakang, wa ta'khiru ma haquhu takdimnya. Takdimu ma haquhu ta'khir wa ta'khiru ma haquhu takdim. Mengawalkan yang seharusnya belakang dan mengakhirkan yang seharusnya di depan. Itu bentuk kalimatnya begitu. Yang walillahil asmaul husna. Dan ini menunjukkan apa? Al-hasr. Pembatasan bahwa ya nama-nama Allah itulah yang terbaik. Gak ada yang lebih baik daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan pertama. Yang kedua, kaunuha husna. Keadaan nama-nama Allah itu husna, ai balagot fil hasan wa akmaluhu. Atau ya betul-betul baik. Ya, sangat sempurna. Nama Allah itu sangat sempurna. Yang ketiga, al-amru bidu'aihi biha. Perintah supaya kita berdoa dengan nama-nama Allah tersebut. Kan jelas ya ayatnya. Nah, jadi walillahil asmaul husna pad'uhu biha, kan itu. Itu diperintah oleh Allah. Jadi berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang baik itu adalah sesuatu yang masyru', disyariatkan dan ma'murun biha, diperintah kita untuk melakukannya. Nah, dan doa kita sudah bahas kemarin, ada berapa macam bentuk doa itu? Ada dua ya. Apa yang pertama? Du'aul ibadah, du'aul masalah. Nah, ini. Dan kedua-duanya disuruh kita, baik berdoa dalam arti ibadah ataupun berdoa dalam arti meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, berdoa itu diperintah. Walaupun ada sebagian orang mengatakan tidak perlu berdoa. Yang penting antum zikir saja terus, ingat sama Allah. Sibukkan diri antum dengan baca Al-Quran. Allah tahu apa yang antum mau, kan gitu. Jadi apa? Ya nggak usah minta-minta antum. Cukup zikir aja. Nah, mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Ad-Darimi, termasuk riwayat Imam At-Tirmidzi, di mana mengatakan man sagolahu zikri, atau dalam riwayat yang lain man sagolahu Al-Quran. Ya. Ada dua riwayat ya. Man sagolahu zikri an mas'alati, barang siapa yang disibukkan dengan berzikir kepadaku dari meminta kepadaku, artinya dia sibuk zikir terus, enggak berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? A'taituhu afdala ma'u'ti as-sa'ilin. Aku akan memberikan kepada dia sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang minta. Paham Bapak Ibu maksudnya?
Paham ya? Jadi gini, misalnya ada orang Pak Haris nih doa terus, tiap saat berdoa terus. Nah, sementara kalau Pak Nasir, ngapain doa-doa? Mendingan zikir aja. Zikir, sibukkan dirimu dengan zikir, kata Pak Nasir ke Pak Haris. Pak Nasir punya dalil, ini kan dalilnya. Terus? Ya artinya Allah udah tahu apa yang kita mau kan gitu. Nah, beliau punya dalil lain. Berarti memang beliau sepaham dengan ini ya, dengan pendapat kedua ini ya. Jadi nggak usah doa. Allah tahu. Yang penting zikir. Nah, Allah Maha tahu. Apa yang terbersih dalam hati kita Allah tahu kan? Betul atau tidak? Betul. Nah, maka Pak Haris selalu berdoa, Pak Nasir selalu sibuk dengan zikir, tidak pernah berdoa. Karena beliau yakin Allah tahu apa yang saya mau. Zikir aja terus. Berdasarkan hadis tadi, ya, man sagolahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdalama u'ti as-sailin. Aku akan memberikan kepada dia yang sibuk dengan zikir, mengingatku, sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang terus minta-minta berdoa. Berarti siapa yang dapat lebih banyak? Pak Nasir atau Pak Haris? Pak Nasir. Itu Allah akan berikan yang lebih. Tidak perlu mengeluarkan dalil. Ini kan contoh ya. Ya, jadi kesimpulannya kan gitu berdasarkan hadis ini. Pak Nasir akan diberi sesuatu yang lebih utama daripada yang Allah berikan kepada Pak Haris. Karena Pak Haris minta, Pak Nasir nggak pernah minta. Kan itu. Sehingga menurut sebagian orang, nggak usah minta, nggak usah berdoa. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ya, ini adalah pemahaman batil, nggak benar. Pemahaman batil. Jadi Pak Nasir ini batil pahamnya. Contoh aja contoh ini ya. Jadi pemahaman itu batil lah, kan ada hadisnya. Tapi hadis tadi itu hadis dhaif, hadis lemah. Tapi emang sering dipakai oleh sebagian orang. Gitu, sering dipakai oleh sebagian orang. Ini nggak benar. Karena apa? Bertentangan dengan ayat Allah. Allah justru nyuruh kita berdoa. Gimana dalilnya itu? Gimana Pak Haris dalilnya? Surah Ghafir ayat 60. Gimana bunyinya Pak Haris? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhan kalian, berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabah doa kalian. Itu Bapak Ibu. Jadi Allah nyuruh kita untuk berdoa. Doa disuruh, zikir juga disuruh, baca Quran disuruh. Ya zikir harus, berdoa juga harus, baca Quran juga harus, jangan ditinggalkan. Gitu. Nah, jadi berdoa minta-minta sama Allah itu bahkan Allah senang banget Bapak Ibu. Ya, apa? Tapi kalau kita sering minta sama manusia, apa yang terjadi? Marah, dimintain terus ya. Kalau Allah justru, kalau kita enggak minta, Allah marah. Kata Nabi, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah kepada dia. Tuh Pak, Bu. Ya. Allah tuh marah kalau kita enggak pernah doa. Jadi banyak-banyaklah berdoa. Baik, kita disuruh oleh Allah tadi. Pad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah. Ya. Kesimpulan yang keempat, tarkuman arada minal jahilin al mulhidin. Meninggalkan ya orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang bodoh yang melakukan ilhad, itu ditinggalin. Tetapi kemarin kita sudah singgung, dibahas ya, kata Ibnu Al-Utsaimin, tapi bukan berarti ya kita tidak menasehatinya, kita tidak menjelaskannya. Ya, kita jelaskan. Kita nasihati orang yang melakukan ilhad itu, tinggalin dalam arti apa? Tinggalkan jalan yang dia tempuh. Ya, dia melakukan hal itu yang kita nggak usah ikut. Tapi kita karena dia teman kita,
ya kita nasihatin, kita jelaskan bahwa apa yang Anda lakukan, Anda yakini itu nggak benar. Kamu menolak nama-nama Allah, menolak sifat Allah, itu nggak benar. Ya, harus pahami sesuai dengan yang Allah katakan tentang dirinya. Udah terima. Nggak usah dirubah-rubah. Kita sampaikan nasihat. Jelaskan kenapa. Nah, baru nanti setelah itu ya sudah. Dan jangan ikuti cara-cara dia yang melakukan ilhad. Itu kesimpulan yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu, tafsir al-ilhad fiha. Ya, penjelasan tentang makna ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bahas kemarin ya. Jadi ilhad terhadap nama-nama Allah Ta'ala itu ya, apa diantaranya sekalian? Melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mengingkari nama Allah, mengingkari sifat Allah, itu ilhad. Ya. Jadi kalau Allah diberi nama, misalnya Allah menamakan dirinya dengan nama apa, lalu kita enggak, Allah bukan itu. Atau Allah mensifati dirinya apa? Atau Nabi misalnya mensifati Allah, sifat jati Allah Ta'ala itu, Allah misalnya punya kaki, Allah punya pinggang misalnya. Itu ada hadisnya. Tapi kita tolak, enggak mungkin. Masa Allah punya pinggang, masa Allah punya kaki misalnya. Padahal Nabi menerangkan. Nah, itu ya Bapak sekalian. Maka ketika kita menolak penjelasan Nabi dalam hadis yang sahih, itu bentuk ilhad, itu diantaranya. Atau menamai Allah dengan nama-nama yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut, itu juga ilhad. Kemudian yang terakhir, wa'idun man al-hadaya. Ancaman bagi orang yang melakukan ilhad. Mana dasarnya? Ya, dasarnya dari surah Al-A'raf ayat 180, kalimat terakhir. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas, akan diganjar sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Allah tidak merinci. Ini menunjukkan dahsyatnya azab yang akan diterima oleh orang yang melakukan ilhad. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain ya. Tuntas sudah alhamdulillah pembahasan bab yang ke-51. Ya, silakan, masih ada waktu sekitar 6 menit ya. Monggo barangkali ada di antara Bapak Ibu, ya silakan Pak Budi. Yang dimaksud berdoa, apakah berdoa yang ditunjukkan oleh Rasulullah ketika makan keluar rumah mau pakai baju masuk kamar mandi itu kan berdoa. Ya. Apakah yang dimaksud apakah doa yang bagaimana? Apakah setelah sholat atau dari bagaimana? Oke, baik. Yang dimaksud berdoa fad'uhu biha itu apa maksudnya tadi ya? Saya jawab dulu atau dikumpulkan dulu? Ada lagi yang mau tanya? Jawab dulu aja ya. Ya, jawab dulu. Baik, terima kasih Pak Budi. Perintah untuk berdoa yang dimaksud dalam surah Al-A'raf ayat 180 ini maksudnya doa bagaimana gitu ya. Apakah doa-doa sehari-hari ya, mau pakai baju, masuk masjid, mau ke kamar mandi, mau makan dan seterusnya. Ya, atau di luar itu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, perintah untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu umum ya. Dalam setiap doa kita disuruh. Cuma ada nanti doa-doa atau zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi ya, secara muqayyad, terikat gitu ya. Baik muqayyad bi az-zaman atau muqayyad bil makan atau muqayyad bil adad misalnya. Dengan terikat oleh tempat, terikat oleh waktu, terikat oleh jumlah. Nah, itu ya udah kita ikuti saja. Misalnya zikir atau doa yang terikat
oleh tempat. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi kan gitu. Ya udah, kita ngikuti apa yang diajarkan Nabi. Kalau keluar kamar mandi doanya apa? Gufronaka. Yang sahih hadisnya itu, ya udah itu. Enggak usah ditambahi. Ya, kan katanya disuruh berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang baik gitu ya. Enggak usah antum tambahi ya Ghafur, ya Sabur, ya Syakur, Gufronaka misalnya. Itu enggak perlu. Nah, enggak perlu. Karena udah ditetapkan. Muqayyad bil makan. Ada yang muqayyad bil zaman. Terikat oleh waktu. Misalnya apa? Berdoa waktu kita setelah wudu. Misal. Atau setelah mendengar azan misalnya. Kan kaitannya waktu apa tempat itu? Waktu ya. Ba'dal azan, ba'dal wudu kan waktu itu. Ya udah ikuti. Misalnya saat wudu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah itu. Atau tambahi Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin misalnya. Udah, enggak usah ditambahi dengan menyebut-nyebut Asmaul Husna. Karena begitulah Nabi mengajarkan. Yang berkaitan dengan bilangan, ada enggak doa yang diulang-ulang 3 kali? Apa ada enggak? Apa misalnya? Apa? Misalnya zikir ya, zikir pagi petang atau zikir ba'da sholat ya. Tasbih berapa? Salasan wa salasin ya, 33 kali misalnya. Ya itu Bapak sekalian contoh. Nah itu yang itu berarti tidak perlu kita nambahi dengan nama-nama Allah yang baik itu. Di luar itu misalnya doa antara azan dan iqamah. Kan kita punya kebebasan tuh, mau berdoa apa saja. Nah itu bisa kita tambahi, ya ketika kita berdoa dengan menyebut-nyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa azan iqamah itu bebas banget tuh. Yang penting isinya tidak ada dosa dan untuk memutus tali silaturahim. Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Sunda, boleh silakan. Antara azan dan iqamah. Antum berdoa sambil nyebut dulu ya. Bisa ya Syakur, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Kita sebut. Lalu kemudian minta apa yang kita minta. Itu Pak Budi. Ya. Nah itu diantara yang bisa, yang dimaksud walillahil asmaul husna fad'uhu biha itu dalam konteks itu. Ya. Kita bisa tambahi dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa juga dilakukan ketika sujud misalnya. Ketika tasahud terakhir misalnya. Asal dengan bahasa Arab. Ya, kita susun doanya, apa yang kita inginkan, lalu kita sebut-sebut dulu nama Allah. Itu. Maka itu boleh ya. Jadi, sementara ini dulu Bapak Ibu, nanti kalau masih ada pertanyaan. Enggak azan dulu aja Bu. Azan dulu aja Bu ya. Ya insya Allah masih ada waktu. Silakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah tiba di waktu Isya ya. Ya Bu, monggo Bu, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Iya. Ya, baik. Jadi sebelum pengajian membaca Asmaul Husna dulu gitu Bu ya. Itu gimana? Bapak Ibu dan hadirin sekalian, Nabi mengatakan lillahi tis'atun wa tis'una isman wa man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu punya 99 nama, barang siapa ahsaha maka dia masuk surga. Ahsaha itu maknanya mencakup 4 ya. Makna yang pertama menghafalnya ya, yahfazuha. Makna yang kedua yafhamuha, memahaminya. Makna yang ketiga ya,
wa ya'malu bimuqtada ma'aniha, ya, mengamalkan tuntutan makna dari setiap nama-nama Allah tersebut. Atau ada yang mengatakan wa ya'budullaha, ya, bimuqtada ma'aniha. Jadi menyembah atau beribadah kepada Allah dengan tuntutan makna dari nama-nama tersebut. Itu yang dimaksud as-soha. Dan yang keempat adalah berdoa tadi. Berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghafal, memahami, mengamalkan maknanya. Paham maksudnya mengamalkan maknanya? Mengamalkan makna di balik nama itu, paham atau tidak Bapak Ibu maksudnya? Maksudnya gini, Allah itu kan Maha Rahim. Atau Allah Maha mendengarkan, Allah itu Sami, ya kan? Apa yang dimaksud mengamalkan tuntutan makna dari makna Sami? Maksudnya, karena kita tahu Allah itu Maha mendengar, berarti kita berhati-hati dalam berkata-kata, berucap. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang Allah tidak suka. Kata-kata jorok, kata-kata kotor. Itu yang dimaksud mengamalkan tuntutan makna dari setiap nama-nama Allah itu. Itu makna as-soha. Nah, lalu kalau ada pengajian, sebelum pengajian baca Asmaul Husna dulu. Pertama tanya tujuannya apa? Itu ya. Oh, supaya kami hafal. Gitu ya misalnya. Supaya niatnya supaya hafal. Kadang kalau sendiri susah ngapalin. Kalau bareng-bareng bisa. Maka kalau itu tujuannya tidak ada masalah. Itu Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Karena tujuannya supaya hafal. Tapi apa? Oke. Dilakukan boleh enggak? Dilakukan itu dengan disenandungkan sama atau tidak? Sama, enggak masalah. Menyenandungkan Asmaul Husna, menyenandungkan sholawat, itu enggak ada masalah. Menyenandungkan zikir itu enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu diiringi oleh alat musik. Nah, itu yang enggak boleh. Jadi sambil dilakukan ada alat musik. Apalagi sambil joget-joget. Nah, itu yang enggak boleh, haram. Ya. Selama tidak diiringi oleh alat musik, itu bisa. Karena dulu ada sahabat penyair ya, menyenandungkan syair di masjid, oleh Nabi tidak dilarang. Ya. Yang nggak boleh itu kalau diiringi oleh musik. Itu Bu. Itu alat musik bukan? Alat musik apa bukan? Ya tadi. Apa namanya, rebana itu alat musik atau bukan? Ya alat musik sama aja. Itu nggak boleh. Jadi cukup kalau mau menghafal ya silakan disenandungkan, boleh. Tujuannya kan tadi supaya hafal, karena memang tadi kalau orang hafal, orang paham, berdoa dengan Asmaul Husna dan dia mengamalkan tuntutan makna asma-asma Allah itu, jaminannya apa? Masuk surga gitu. Itu. Nanti kalau sudah hafal ya sudah. Jangan sampai itu menjadi syarat. Kalau pengajian nggak pakai Asmaul Husna nggak sah. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, itu hanya sekedar untuk menghafal, cara kita menghafal, maka itu tidak ada masalah yang kami pahami. Itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, nanti tergantung nih niatnya, betul. Kalau niatnya, wah kalau enggak misalnya ada dia meyakini kalau enggak baca Asmaul Husna dulu nanti akan ada bencana apa-apa gitu. Nah, itu udah nggak benar ya. Apa Bu? Oh, mengisi waktu. Oh, nunggu ustadznya datang. Ya bisa saja. Tapi ya tadi tambah supaya hafal gitu ya. Supaya hafal. Karena tadi memang menghafalkan Asmaul Husna sesuatu yang mustahab. Dianjurkan ya. Menghafal Asmaul Husna. Ya itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Apa Bu? Menyenandungkan.
Menghafalkan dengan menyenandungkan itu ya. Terus daripada ngobrol. Ya. Alasannya udah itu aja alasannya untuk menghafalkan udah itu lebih baik. Alasannya untuk menghafal Asmaul Husna. Tentang caranya disenandungkan atau tidak dua-duanya boleh ya. Kan biasa dilakukan Bu ya. Ya itu nggak ada masalah tadi. Selama tadi tidak diiringi oleh alat musik itu. Ya otomatis kalau kita melakukan itu kan waktu kita jadi bermanfaat kan, ngapalin otomatis itu. Terus apa lagi tadi? Otomatis ustadznya belum datang, waktu kosong kan jadi terisi kan itu otomatis gitu. Itu Bu. Ya, niatkanlah untuk menghafal berdasarkan apa? Dalilnya tadi hadis Nabi. Lillahi asmaul husna lillahi tis'atun wa tis'una isman wa man ahsaha dakhalal jannah. Kita berangkat dari situ. Dari anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghafal. Maka tentang mengisi waktu kosong, menunggu ustaz udah otomatis itu. Enggak usah diniatin itu, tapi niatilah untuk menghafal karena hadis Nabi tadi. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, baik cukup ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita memasuki bab yang ke-52. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.